Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Semoga Bapak Ibu, saudari-saudara sehat semua. Semoga anak-anak kemarin Lebaran badan fitrahnya banyak, angpaunya banyak. Jangan diinvestasikan secara bodong ya. Dititip ke wong tua ora bali. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, Injil yang kita dengar hari ini sangat singkat. Seakan mengangkat pada bagian ayat terakhir. Aku dan Bapa adalah satu. Saya mencoba merenungkan ini apa yang sebetulnya dimaksud. Meskipun saya mencoba merenungkan, toh buah permenungan saya tidak serta-merta secara sempurna menangkap sabda Tuhan. Mungkin saya hanya memandang satu sisi saja. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara ataupun siapapun Anda, merenungkan ini memiliki perspektif yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Seakan mengangkatnya dalam satu kata, relasi. Maka saya mencoba memahami merenungkan aku dan Bapa adalah satu, itu adalah relasi. Kita mencoba melihat bahwa relasi antara Yesus dengan Bapanya itu begitu erat. Contoh-contohnya banyak. Saat-saat Yesus memilih para rasul, Yesus yang malam berdoa. Satu, berdoa. Saat-saat lelah, habis berkarya, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, istirahat, menyepi, berdoa. Saat-saat di Taman Getsemani, detik-detik, hari-hari terakhir juga berdoa. Maka aktivitas doa itu sebagai bentuk yang nyata bahwa Yesus sungguh memiliki relasi dengan Bapanya begitu erat. Saking eratnya, murid-murid bertanya dan meminta kepada Yesus, "Mbok kami ini diajari doa seperti Yohanes mengajari murid-muridnya berdoa." Lalu doa yang diajarkan Yesus apa? Bapa kami. Itu gambaran betapa Yesus memandang Bapanya itu sangat erat, dan ini sungguh persatuan yang istimewa. Oleh karena itu, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, relasi itulah yang menjadi inspirasi bagi kita yang masih mengembara ini, yang hidup pada zaman ini, supaya memiliki relasi yang sama antara kita, saya, Anda semua secara pribadi memiliki relasi yang erat dengan Allah Bapa kita. Relasi yang erat dengan Yesus Tuhan kita. Relasi itulah fondasi. Relasi itulah dasar. Relasi itulah pokok. Maka kalau orang belum pernah merasakan sentuhan Allah, mengalami
momen-momen saat Allah menguatkan, saat Allah membopong, manakala kita jatuh, mana kita terpuruk, dan kalau belum pernah merasakan kasih itu, maka relasi ini menjadi tidak kuat. Karena tidak kuat, efeknya adalah bimbang, mudah ragu. Nah, kebimbangan, keraguan-raguan itulah yang mendasari teks Injil hari ini. Salah satu teks yang tidak kita baca, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah masing-masing di Alkitab. Perikopnya kan gembala yang baik Yesus. Lalu ada satu teks yang mengatakan ini. Orang-orang Yahudi itu bertanya, berapa lama lagi kami hidup dalam kebimbangan? Mereka bimbang karena apa? Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Menjelaskan, domba-dombaku masuk melalui pintu, dan seterusnya. Sampai akhirnya orang-orang Yahudi bertanya, berapa lama lagi kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakan terus terang kepada kami. Jika engkau Mesias, katakan terus terang pada kami. Nah, gembala, kata gembala itu dalam bahasa Ibraninya kan lambang Mesias. Maka orang-orang Yahudi langsung nunjuk, yen kowe Mesias, omong sing terus terang. Kurang lebih kan dialog kasarnya kan seperti itu. Karena Yesus menggunakan lambang gembala. Tapi Yesus mengatakan kepada mereka, hatimu tertutup. Aku sudah menjelaskan banyak hal, tapi hatimu tertutup dan tidak percaya. Percayalah bahwa yang kulakukan adalah pekerjaan Bapa. Lalu masuk teks ini kan. Maka kembali pada hal yang tadi seakat, kebimbangan, keraguan-raguan bisa terjadi karena hati ini sudah tertutup. Maka saya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang duduk di sini maupun duduk di rumah masing-masing, meskipun sudah mengakui Kristus, mengikuti Yesus sampai sekarang ini, toh pada saat-saat tertentu pernah mengalami kebimbangan dan keraguan-raguan. Betul? Mergone ngapa kira-kira? Pokok yang tadi saya sampaikan, relasi kita dengan Allah kita butuh dikuatkan lagi. Masalahnya adalah ketika kita bimbang, ketika kita ragu dan kita jenuh dalam beriman, capek dalam percaya kepada Tuhan, njur muni ngene, lantas mengatakan seperti ini, apa gunanya berdoa? Apa gunanya membangun relasi? Toh hidupku juga begini-begini saja, tidak jauh lebih baik. Lalu memandang yang lain, mereka itu tidak pernah berdoa loh ya, malah menghakimi. Mereka itu tidak pernah ke gereja loh ya, gerejanya hanya online terus loh ya. Neng kok uripe kepenak-penak terus itu kan. Jur wang sinawang, saling memandang. Maka saudari-saudari terkasih, hari ini kita dipanggil untuk menjadi teman seperjalanan antar kita. Sebagai sesama domba. Jika ada yang mau ucul, mari kita merangkul. Ucul dalam hal apa? Lepas. Saat mana yang mereka ragu tak terselesaikan, yang mereka bimbang terhadap Kristus, lalu lepas. Rangkullah itu. Kita dipanggil menjadi teman mereka. Sekaligus kita juga dipanggil untuk memberikan dukungan kepada teman-teman kita yang memberikan usul, ide yang baik tentu saja. Kadangkala satu kandang saja, sak kelompok saja, kalau dia yang usul aku nggak mau, itu kan ada. Janjane pertanyaannya, awake dhewe iki melu sapa to? Siapa sih yang kita ikuti? Injil tadi mengingatkan kita mengikuti Yesus. Maka mari kita menjadi teman seperjalanan antar kita. Kalau ada teman yang bimbang, kita kuatkan. Yuk ziarah sik. Ziarah ngopo? Ora marai sugih, ora melu lunas utangku gitu. Yo tak sembayangke supaya kowe iso semeleh hatimu, dirangkul. Ada banyak pribadi-pribadi yang mulai minggring itu apa ya? Menepi itu ya. Melipir alon-alon lalu lepas kandang. Nah, kita dipanggil merangkul mereka.
menjadi teman seperjalanan sesama domba. Saguh enggak? Sanggup enggak? Ya saya itu juga mau ucul ya Romo. Ya engko disembayangke bareng-bareng gitu kan. Jaminannya apa? Yesus tadi mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Ini pegangan kita. Dalam jatuh bangun, dalam kebimbangan, dalam keraguan-raguan, tetaplah membuka hati kepada Tuhan yang akan menjadi gembala baik kita, menuntun kita entah kemana, sampai kapan, pada waktu apa, hanya Tuhan yang tahu. Kita hanya mengikuti saja apa yang Tuhan mau. Semoga kita semua dikuatkan melalui sabda Tuhan hari ini. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sekarang kita bangkit berdiri.